Ya, seperti itu. Karena menurut aku ya privilege yang terbaik nanti bukan dia karena dia anak Putra Siregar, bukan karena dia ganteng atau cantik aja, tapi kalau pinter itu privilege yang luar biasa menurut aku. Karena dia dengan pinter bisa adaptif kan terhadap perubahan, dia bisa gampang berteman, dia bisa survive lah terhadap kehidupan. Dia harus tahu juga kan cara kerja dunia kan. Keras banget kalau sus mainnya. Keras banget kayak champion. Kita tahu pintu masuk artisan. Stop. Bisa nggak kita sih? Iya, tadi dia udah WA gua. Dia WA gua. Ada di mobil. Dia malah mau balik lagi ke sono, kata orang belum apa aja lu pajak di sini. Doa dan harapannya di usiaku yang sekarang ya 33, karena aku berkarir pinginnya 2-3 tahun lagi ya. Berikutnya 35 maunya jadi family man ya, khusus ke anak, keluarga. Jadi mudah-mudahan ya bisa bangun legacy ya, bangun beberapa hal di waktu yang masih produktif, dan mudah-mudahan juga harapannya sehat dan bermanfaat. Itu aja sih. Mungkin dapat kado apa sih dari anak dan Jujur aku memang paling gak suka dirayain kan. Aku kan paling benci kalau bertambah usia. Karena pinginnya ya muda aja gitu kan. Jadi yang alhamdulillah, tapi banyak banget lah, hampir puluhan kado juga. Sampai sekarang belum di unboxing kadonya semuanya karena belum sempat. Dan terutama yang paling spesial kado dari anak aku yang Halid sih, dia kasih sajadah gitu. Jadi ulang tahun, tapi juga kayak gitu ya, nggak terlalu di meriah lah, cuman sekedar supaya anaknya merasa dihargain karena ada hal yang dirayakan sama keluarganya gitu. kalau dari teset apa kadonya mungkin dari Kadonya dia Louis Vuitton ya, parfum, oh, baju apa gitu. berarti 33 gimana? Memaknainya ya mudah-mudahan semakin baik, karena bertambahnya usia ini aku jadikan momen supaya aku ngerti bahwa semua bakalan mati ya gitu. Jadi mudah-mudahan sisa waktunya yang terus bertambah, tinggal nunggu kematian, jadi orang baik sih. Harapannya matinya dalam keadaan jadi orang baik. tapi berarti papi ulang tahunnya nggak beda jauh sama Sama Halid nggak beda jauh, sama-sama di November, sama-sama. Tapi jarang orang umur 33 sudah membicarakan kematian. Iya. Apa yang membuat Papi sudah mempersiapkan? Karena ya aku sampai detik ini ya belajar terus ya, belajar bahwa dunia sementara seperti itu. Jadi ya begitu juga dengan future atau masa depan kan. Masa depan sebenarnya kan nanti kematian ya, karena dunia sementara kan. Aku capek-capek ngumpulin semuanya, tapi kalau mati sia-sia ya sayang. Karena tujuan masa depan sesungguhnya nanti kematian kan. Jadi harapannya ya semakin baiklah. Dosa-dosa waktu kecil, waktu remaja, waktu ini. Pokoknya intinya mau jadi orang baik kita. Legasi akan ditinggalkan. Tinggalkan tentunya amal-amal jariah ya, seperti rumah-rumah ibadah, terus beberapa perusahaan aku bergerak di bidang charity gitu, kayak Investor Peduli, rumah sakit gratis,
pendidikan sih. Sekarang aku lagi concern supaya aku bisa meninggalkan legacy universitas buat anak-anak aku. Karena untuk jadi generasi emas dan untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan itu cuma dengan pendidikan menurut aku. Jadi mudah-mudahan di sisa waktu berapa tahun ini ya aku bisa punya universitas lah untuk ditinggalkan nanti buat anak-anak aku yang terusin. Cuman anak-anak aku juga masih kecil kok, masih 10 tahun, 6 tahun, masih 9 tahun, aman lah. Ini pengen bangun universitas, Pi. Ya, Kalau pondok ada niat juga bangun pondok juga. saya udah lama ada pondok, udah lama kalau pondok udah punya lama. Lagi proses ya, lagi proses di beberapa kota. Apa yang memilih universitas? Karena semakin ini ya, semakin sumber daya manusia yang ada di sini ya. Kayak aku kan kita punya perusahaan ya. Jadi kadang rekrut itu kita udah nggak bisa lagi punya ekspektasi orang bisa siap kerja gitu. Jadi mau nggak mau kita kan pelatihan dulu, training dulu. Jadi kita pikir-pikir sukses itu milik semua orang ya. Kadang ada yang kalah sama dunia kan. Dia lahir belum terakhir jadi orang kaya, atau kadang dia putus sekolah karena nggak mampu bayar kuliah gitu. Jadi mudah-mudahan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa tercapai ke depannya, dan itu memang semuanya hanya lewat pendidikan. Tapi ada pengalaman juga nggak sih yang makanya sampai membangun universitas? Ya pengalaman aku sih, aku jadi punya empati gitu karena aku tahu kan sakitnya dulu aku nggak sekolah, padahal aku selalu dapat beasiswa, selalu juara 1 umum, foto OSIS juga, tapi aku akhirnya nggak bisa melanjutkan sekolah karena aku nggak punya orang tua kan, nggak punya biaya. Jadi keadaan memaksa aku untuk langsung jadi pebisnis gitu. Jadi aku ya nggak tahu ya. Pokoknya dari kecil itu aku selalu berpikir bahwa aku suatu saat jadi orang besar gitu. Tapi apa orang besarnya itu nggak tahu. Aku selalu berpikir positif, nggak ngeluh, selalu percaya ada Tuhan yang bimbing aku, yang ngasih petunjuk, ngasih jalan. Ya aku lewatin satu demi satu. Ya seperti sekarang. Karena itu juga menggenjot ke anak-anak juga nggak sih kayak kampus pendidikan? Ya seperti itu. Karena menurut aku ya privilege yang terbaik nanti bukan dia karena dia anak putra Siregar, bukan karena dia ganteng atau cantik aja, tapi kalau pinter itu privilege yang luar biasa menurut aku. Karena dia dengan pinter bisa adaptif kan terhadap perubahan, dia bisa gampang berteman, dia bisa survive lah terhadap kehidupan. Dia harus tahu juga kan cara kerja dunia kan. Memang tapi sering mungkin cekcok masalah ini aja sih. Misalnya kita semua sayang ya sama anak. Mungkin kalau istriku pingin ya, mungkin dia nggak mau ngerasain anaknya susah kayak dia dulu, beli apa nggak bisa. Kalau aku itu pinginnya anak itu ya di challenge, kalau beli sesuatu di challenge dulu. Ada perjuangannya harapannya gitu. Karena dia takutnya ya terlalu mudah dapatkan sesuatu. Ya kalau aku masih ada aman ya. Kalau aku nggak ada nanti kan gimana? Itu sih harapannya. Pasti semua orang tua pingin yang terbaik lah buat anak-anaknya. Berarti dari Bang Putra sama istri juga keras ke anak-anak tentang pendidikan. Iya, alhamdulillah. Jadi dia banyak codingnya juga, banyak lesnya. Ya hampir belajar terus sih. Mudah-mudahan lah, masya Allah, tabarakallah. Enggak, karena beda, dia 9 aku 5 kan, jarak 4 hari. Terus habis itu memang akunya pribadi sebenarnya gak terlalu suka perayaan ya gitu. Apalagi aku tahu kan beberapa kayak ada namanya Ain. Kita kalau terlalu pamer-pamer kebahagiaan di media sosial nanti pret pada waktunya kan gitu. Benar. Jadi kayak udah ngerti banget Ain, kadang kayak kita pamer makanan, pamer harta, pamer ini, ternyata banyak orang yang lapar, banyak orang yang ini. Jadi aku ya berusaha sesederhana mungkin gitu. Sederhana mungkin tapi tetap memberikan kebahagiaan ke anak aku. Aku lihat kok semalam dia, teman sekelasnya aja diundang. Terus kebetulan aku ya punya PS Catering, punya IO, jadi langsung dibuat satu hari aja gampang kan gitu. Terus ya aku lihat anak aku bahagia banget gitu. Bang, kan nggak semua anak-anak suka dengan pendidikan, maksudnya kayak suka belajar gitu. Iya. Yakinin ke anak-anak gimana? Kalau aku pribadi, anak aku tiga-tiga kepribadiannya beda-beda. Yang Asifa memang suka sains, memang hobi baca buku dari kecil. Memang dia yang mau, kalau ke mall sekarang dia buku. Nah Khalid ini yang nggak mau, yang nggak terlalu suka pendidikan sebenarnya. Yang sukanya main, otomotif atau apa. Jadi nanti aku pasti menyesuaikan kemampuannya apa. Sama kayak anak aku yang Asifa, ekstrovert. Yang Khalid ini introvert. Jadi aku harus menyesuaikan aja gitu. Khalid ulang tahun keberapa kemarin? Ke-6. 6 ya? Tapi Iya. dia ada apa namanya potensi untuk suka bola kayak papinya nggak sih? Iya, dia suka bola. Kemarin ditanya cita-citanya apa, mau jadi pemain sepak bola. Tapi kalau aku pribadi melihat dia ini lebih ke otomotif sama teknologi. Dia lumayan, kayak ngegame aja dia udah jago. Terus oprek-oprek handphone, gadget dia udah jago gitu. Dari awal memang udah ngarahin dia. Iya, tapi kita sesuaikan ya.
questionnya, jadi kita nggak terlalu maksain kemauan kita. Latihan bola atau sekolah bola juga nggak sih, Bi? Sekolah, tapi bundanya kembali ya pinginnya basket gitu. Kayak aku ya paling suka kan Suna ya, mana berenang sama kuda ya. Tapi ya Sipa ya alhamdulillah di usianya 1 SD udah jago berenang, alhamdulillah. Perayaannya sih simple aja, di rumah aja. Kita memang nggak ada perayaan gimana-gimana. Yang penting punya ada waktu kualitas bareng keluarga, terus semuanya bercengkrama, bersilaturahmi, itu aja sih. Kenapa alasannya? Biasanya kan maksudnya di luar terus ngundang banyak tamu gitu. Tahun ini nggak seperti itu. Ya biasanya kalau mamahnya bilang tahun pertama harus. Kalau aku sih emang lebih suka even acaraku pribadi pun maunya tuh di rumah aja, makan-makan sama keluarga aja gitu sih. Jadi nggak pengen yang ribet-ribet gimana. Dan aku karena anaknya juga lebih suka menyendiri gitu. Nah kalau ada acara-acara di luar biasanya itu karena keinginan istri. Tapi istri saya tahun ini ngikutin saya, pengennya di rumah aja. Gitu. Makna ulang tahun kedua buat Maknanya adalah bisa sama anak-anak. Maknanya juga bisa buat aku ya, harus lebih bersyukur, harus lebih dewasa lagi. Tapi kalau buat Azuranya aku selalu berdoa jadi anak yang bermanfaat buat banyak orang, bisa sehat terus dan juga jadi berkah buat banyak orang. kado buat Azura ada apa gitu Bapak kemarin? Ada deh pokoknya. Oke, Bapak, Kasih langsung. acara hari ini pendekatan sendiri yang sudah terencana dari kapan sih akhirnya terjadilah hari ini dan untuk besok? Jadi rencananya ini sebenarnya rencananya udah dari 2 bulan 3 bulan lalu ya. Terus pas kita planningin ini, kita bikin IG-nya dan lain-lain. Terus tiba-tiba kita dapat kontak juga dari luar ingin adain Piala Dunia untuk Seven Soccer. Dan kita yakin dari event ini kita bisa naikin dulu atmosfer dari Indonesia dan terus bisa sampai ke dunia gitu. Itu kan tadi juga banyak banget kan apa namanya klub-klubnya juga pada ikut. Iya, banyak. Marwa FC. Iya benar. Banyak klub-klubnya, banyak public figure yang ikut, banyak selebriti, banyak legend-legend juga yang ikut. Seneng lah bisa semuanya bisa ikut gitu. Kenapa sih Bapak Tata sampai kepikiran untuk bikin ini gitu loh? Ya salah satunya karena aku hobi bola, hobi mini soccer, hobi futsal. Dan habis itu bisa membuka wadah sih buat para komunitas, para public figure, para legend-legend untuk bisa berkompetisi bareng di sini karena saya yakin ini bisa jadi sesuatu yang keren, bisa jadi manfaat buat banyak orang dan bisa jadi legacy juga ke depannya gitu. Bapak tak usia 2 tahun Azura udah bisa ngapain aja sih? Udah bisa jalan, udah bisa ngomong, sekarang udah bisa banyak ngoceh juga. Ya. Gitu. Bapak Terakhir besok kan Besok. ulang tahun juga tanggal 20 nih. Hari ini Siapa? gimana, Bapak Tata? Torik. Oh iya, Torik lagi sakit katanya, jadi dia masuk rumah dicek lah katanya katanya kalau udah sehatan mau kesini. Tapi nanti aku Mbak juga kalau besok mau masuk ke dalam masuk aja ke lapangan, nggak apa-apa. Besok mau foto sama Pique. Kalau bisa ya, aku nggak janji ya, tapi nanti mungkin bisa ngubungin siapa ya. Aduh. Kak, izin. Kak, nanti besok kalau media-medianya pada mau masuk boleh aja sih di bawah yang samping-samping lapangan. Siap, Pak. Biar bisa capture artis-artisnya gitu-gitu. Iya. Nanti minta nomor kakaknya, aku udah izinin ya. Oke. Makasih. Antara saya. Thank you. Bapak tak Torik besok sendiri ulang sakit tahun apa tanggal sih? 20 nih ada persiapan nggak? Waduh, nggak ada. Aku mah orangnya, 5 hari lagi. aku kalau ulang tahun tuh nggak suka acara-acara, jadi ulang tahunnya mah apa yang disiapin sama anak sama istri udah cukup lah. Mungkin aku di ulang tahun sekarang salah satunya hadiah buat diri aku bikin kompetisi ini terus bisa buat manfaat buat banyak orang, kan udah umur segini ya. Yang penting cari sesuatu yang bikin bisa bermanfaat. Emang udah dapat kado duluan Bapak tak? Ya? Udah dapat kado duluan emang? Enggak, belum tahu kadonya apa. Ya. Dia sama istri saya. Bapak tak makasih ya. Kemudian untuk